Jadi ada error. Jadi echo-nya nggak ketemu. Harusnya Budi tapi aku tuh Eko gitu. Jadi kalau misalkan file-file kayak gitu nanti ntar teman-teman jangan kaget ada muncul warna merah-merah. Nah itu artinya informasi filenya di mana gitu. Jadi informasi filenya itu ada di sini. Dia ngasih tahu nih. Dia nggak lolos uji pas di sini. Itu nanti ntar kita harap nge-fixing di sini. Jadi kita bisa tandain. Oh ini sini nih error nih. Berarti aku akan coba fixing di sini apa ya gitu. Beberapa minggu belakang, kita sudah mempelajari banyak hal. Mulai teman-teman bagaimana melakukan read, update, and delete sebuah data di dalam database menggunakan Fast API. Dan minggu sebelumnya juga, teman-teman juga udah mempelajari bagaimana melakukan handling error. Kan? Ketika di SVSW itu seperti apa, dengan kode-kode yang akan muncul ketika error itu terjadi. Sekarang kita akan masuk lebih dalam terkait API itu sendiri, yaitu bagaimana kita mau coba testing code yang sudah kita buat. Supaya apa? Supaya kita mengerti apakah ada bug di dalam sistem yang sudah kita buat. Ketika kita udah menemui, kita bisa fixing lebih cepat sehingga nggak akan berimpact secara domino ketika aplikasi itu running. Sesi kali ini teman-teman akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya, teman-teman akan mempelajari bagaimana pengujian itu dilakukan, dimulai dari pengertian itu terlebih dahulu. Terus kita akan mengenal unit test dan sistem test secara konteks, bedanya apa, dan contoh codingnya seperti apa. Dan yang terakhir kita akan coba melakukan tes klien menggunakan tes API itu sendiri. Cukup penasaran? Mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, kita akan mulai dari apa itu proses pengujian aplikasi itu sendiri. Sebenarnya ketika teman-teman melakukan proses pengujian aplikasi itu teman-teman punya intention untuk menemukan sebuah bug gitu ya. Ketika bug itu udah ditemukan, teman-teman mau fixing bug tersebut pada akhirnya nih. Dan sehingga di end state dari teman-teman melakukan pengujian aplikasi itu sendiri, teman-teman akan menjaga sebuah kualitas dari sebuah aplikasi itu ya. Jadi sebelum aplikasi itu launch ke public gitu atau live, aplikasi itu diuji dulu nih beberapa tahap supaya nanti ketika live itu nggak punya trouble atau isu yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya, tapi ketika kita lakukan testing kita tahu nih, oh ada error di sini di titik A, terus ada titik B, titik C dan seterusnya. Nah kita mau fixing hal tersebut. Di dalam pengujian sebuah aplikasi sebenarnya itu ada dua, yaitu unit test sama sistem test. Bedanya apa? Bedanya di dalam scope coverage yang dilakukan. Karena kalau misalkan di unit test, teman-teman hanya menguji dalam satu aspek komponen, yaitu scope-nya adalah function atau endpoint saja. Namun kalau misalkan kaitannya sama sistem, itu all the aspect. Jadi let's say teman-teman mau menguji membuat akun secara end to end. Jadi ketika membuat akun berarti kan kita akan nge-create nama dan password, terus habis itu di get datanya, terus habis itu di post datanya dan seterusnya gitu ya. Jadi diuji create, read-nya, update-nya, terus delete-nya seperti apa. Nanti secara end to end. Nah, jadi all the aspect ketika membuat akun itu apa aja sih? Kan pasti kan kalau membuat akun ada ketika nge-create-nya kan, terus ada update-nya juga kalau misalkan mau ganti. Ataupun misalkan juga mau ngebacanya juga, termasuk nge-delete data tersebut. Dan pada akhirnya ketika teman-teman melakukan unit test, itu akan lebih cepat dijalankan dibandingkan secara sistem test. Karena sistem test itu ada beberapa aspek yang harus diuji. Nanti aku kasih share contoh dari perbedaan kedua ini dalam bentuk codingnya seperti apa. Dan di unit test itu nggak tergantung dengan lainnya. Jadi di isolated, jadi variable lainnya itu kayak nggak tergantung dengan database dan beberapa hal lainnya seperti itu. Kalau sistem itu kita menguji final test aplikasi. Jadi kita akan bergantung ke banyak aspek kayak database-nya, terus dan alur-alur dan sebagainya itu sangat tergantung seperti itu. Pertanyaannya adalah, ini mungkin secara definisi dari codingannya seperti apa bedanya? Secara codingannya bedanya cukup signifikan antara unit test sama sistem test. Kalau misalnya teman perhatikan, di unit test itu dia hanya menguji apakahnya aplikasinya itu berjalan atau enggak. Jadi dia akan nguji secara root-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin yang get yang ininya, yang root gitu ya. Nah, get root-nya itu tulisannya nanti nge-return tulisannya
hello world, misalkan kayak gitu. Ya udah, dia cuma nguji itu aja, cuma satu aspek itu aja, nggak semua aspek. Sedangkan kalau misalkan yang apa namanya sistem tes di sini, dia menguji beberapa aspek. Kita mau nguji misalkan register dan get user. Jadi ada dua aspek nih, registernya juga, get usernya juga. Jadi ada dua. Lihat ya bedanya. Kalau unit test cuma satu aja di sini, tapi kalau misalkan ini ada satu, dua, bahkan bisa lebih dari dua, bisa 4, 10 dan seterusnya. Nah ini yang menjadi perbedaan antara unit test dan sistem test. Bahkan ketika teman-teman menggunakan sistem test, misalkan teman-teman bikin code as fast API-nya itu ada beberapa aspek, ada get-nya, ada read-nya, terus ada create-nya, ada put-nya, terus ada delete-nya, itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan sistem test. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kayak kotak ya, di sini pertama ini kita ada get. Mungkin kasih gambaran agar sedikit familiar. Ini ada apanya, put gitu ya. Terus ada post ya, misalnya ini ada jalur kereta gitu ya di dalam codingan kita. Terus habis itu ada delete ya di sini. Nah kalau misalkan unit test ini cuma satu aja, cuma get aja atau put aja atau post aja atau delete aja. Sedangkan sistem test itu holistik dari semuanya. Kita mau menguji semua item aspek ini seperti ini ya. Jadi dia akan menguji satu kesatuan dari get, put, post, dan delete seperti itu. Itu ya yang membedakan antara unit test sama sistem test. Kalau sistem test holistik semuanya, tapi kalau unit test itu one dari masing-masing endpoint kayak get-nya, put-nya, post-nya, dan delete-nya itu sendiri. Namun ketika kita mengembangkan pengujian ini, kita akan membutuhkan satu library, yaitu test client. Nah, test client itu digunakan untuk mengakses HTTP client yang digunakan dengan PyTest. Nanti kita akan coba. Caranya gimana? Teman-teman kan udah mempelajari tuh bikin MainPy. Ya, MainPy yang berisikan beberapa coding kayak di bawah berikut ya. Ada yang di bawah nih ya, ada post, ya masih ingat? Terus get, terus ada delete. Teman-teman lupa boleh nonton di video itu sebelumnya, di sekitar week 37 sampai week 39 itu kita udah mempelajari bagaimana meng-create, memput, mempost, sama nge-read data. Nah, MainPy ini dipanggil ke sini dalam bentuk library baru di dalam main-test. Misalkan ini nama filenya adalah main-test ya, main-test.py ya gitu, misalkan kayak gini. Oke, jadi kita mau akses si main ininya ke dalam main-test ini, diimport ya. Jadi from main import app-nya, kita import app yang ini ya, app yang ada di sini kita import. Nah baru kita akan masuk ke test client app-nya. Nah kita panggil test client app. Terus kita misalkan mau uji register user. Jadi nanti respon dari client ini kita post register, masukin username-nya Ani ya. Terus passwordnya secret gitu ya. Nah nanti ntar dari itu assert, dari assert respon status code-nya itu 201. Ya kalau berhasil kan 201 nih. Terus respon JSON message-nya user register successfully. Nah ini kan kalau misalkan message-nya berhasil, dia akan ngeluarin kayak gini. Seperti itu. Jadi ini menguji post di dalam unit test. Nah, ini yang dikatakan namanya unit test. Tapi kalau misalkan aku mau menguji post, get sama delete jadi satu kesatuan function, definition functionnya gitu ya, itu dikatakan namanya system test. Seperti itu. Jadi ada banyak item yang diuji. Endpoint-nya ada lebih dari satu. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke code time. Teman-teman akan coba lihat dari sisi code-nya. Aku nggak akan banyak ngot hari ini karena memang cukup simpel, sederhana. Teman-teman cuma tinggal ikutin aja beberapa step yang harus kita coba code. Mari kita coba cek, yuk. Oke, ini yang udah kita buat ya di beberapa minggu belakang. Mulai dari teman-teman mengimport API, Pydantic, base modelnya, termasuk kita ngebuat base model. Dan kita ngebuat simple database dengan nama items
yang berisikan banana, apple, and orange. Terus kita manggil app-nya yang kita miliki, SFPI-nya. Di app-nya itu bisa melakukan get data. Kalau misalkan di root-nya itu akan bertuliskan hello world. Terus get name untuk dapetin name-nya itu, ya. Terus product, ya. Terus items di sini. Terus ada items lagi buat di get. Ini get product, get items, terus post items. Ini yang awal-awal ya. Terus put items, delete items, gitu ya. Kita udah mempelajari mekanisme namanya, kalau orang bilang tuh CRUD atau biasa disingkat CRUD, ya. Jadi ada create, update, and delete. Ya, itu teman-teman udah membahas konteks tersebut. Di dalam sebuah database kan kita pasti akan bisa membuat data itu sendiri, membaca data itu sendiri, mengubah data itu sendiri, dan mendelete data itu sendiri. Selanjutnya di sesi kali ini, karena kita mau fokus ke pengujian, jadi kita akan nge-create satu item baru di dalam folder yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman udah coba di sini kita nge-create testmain.py, ya, testmain.py di dalam main py-nya kita. Nah, di ini nanti kita bikin kayak gini. Apa aja yang diisi? Teman-teman harus memanggil from from fast API test client di sini. Import test client. Habis itu from main import app. Jadi kita manggil ini, terus kita import isi app-nya ini. Gitu ya. Fast API-nya kita import. Terus kita bikin import warning. Kalau misalkan ada warning muncul, itu bisa nggak kita ignorein. Terus baru kita panggil client, test client app. Nah, yang pertama yang kita uji adalah test root-nya dulu. Nah, kita coba lihat nih berapa pengujian nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 pengujian ya. Nah, test root itu kita expect-nya ketika ini client get, respon code-nya itu 200 ya. Terus respon JSON-nya itu adalah message hello world. Ya, di sini kan memang hello world kan. Gitu. Terus kalau test get name default, jadi name default-nya kan adalah si Budi tuh, ya. Jadi kita pakai client get name, respon statusnya 200, terus assert. Jadi kalau di dalam ini ada assert Budi in response JSON. Jadi kan kalau misalkan teman-teman perhatikan, di default ini adalah Budi. Jadi kalau misalkan dia menghasilkan tulisannya Budi, itu berarti sukses, seperti itu. Terus name customnya misalkan kita mau namain Eka. Nah, itu juga bisa. Respon code-nya Eka. Terus buahnya Q-nya kita namain buah misalkan di sini. Terus code-nya gimana? Terus create item. Nah, teman-teman bikin mango sama dengan price-nya 4 gitu ya. Nah, gimana result-nya? Karena di sini kan memang dia itu nih sini kita bisa nge-post data kan. Nge-post data ntar dia akan kembalikan item name. Karena kan yang di Pidatic base modelnya itu name sama price di atas. Ya. Sini post terus get existing item, misalkan Apple pricingnya 2,5 ya di sini. Nah, kita nge-get, bisa nggak kita nge-get itemnya. Terus yang non-existing watermelon. Nah, kalau watermelon kalau emang nggak ada, dia kan item not found. Itu. Terus update item, banana diganti berapa gitu, itu juga bisa lihat di sini. Terus delete juga. Misalkan kita punya grape, nah grape-nya tuh kita mau delete di dalam database. Terus yang non-existing juga yang nggak ada, unknown, errornya juga ini. Nah, ini yang dikatakan namanya unit test. Jadi diujinya satu-satu. Tapi kalau misalkan kita jadiin satu, let's say kayak gini. Nah, gini, jadi satu kesatuan kayak gini nih. Seret gitu ya. Itu dinyatakan sistem. Oh, ini juga di-delete. Enggak, ini juga boleh. Ini namanya satu kesatuan sistem test. Seperti itu.
Oke, sekarang kita coba jalankan. Jalanin tesnya gimana sih sebenarnya? Teman-teman boleh ikutin code-nya ya. Yang menjadi indikator ketika mau testing harus ada assertnya di sini. Terus apa yang mau diuji di sini itemnya. Nah, once sudah, kita tinggal ketik aja di terminal kita pytest underscore main.py, karena memang aku namanya kan test underscore main.py. Terus ini minus v itu untuk dapetin detail information, minus p no warning untuk mendelete kalau misalkan ada depreciation warning yang muncul. Once aku jalankan seperti ini, nanti dia akan menjalankan proses dari testing itu sendiri. Nah, di sini. Jadi test session start gitu ya. Nah, terus dia lihat, teman-teman perhatikan. Pas dia ngetes test root, dia paste, terus get name defaultnya paste, get name customnya paste, dan seterusnya sampai ke delete non existing item paste. Jadi semuanya udah 100% paste semua. Jadi 10 testingnya paste. Nah, kalau misalkan aku nggak pakai warning ini, nanti dia ada beberapa catatan sih sebenarnya akan muncul. Ya, ini jalan. Nah, di sini warning. Jadi ada beberapa informasi yang sudah depreciation. Contohnya kayak nama SSTP-nya udah nggak bisa dipakai lagi dan seterusnya itu ini. Tapi so far itu nggak mempengaruhi teman-teman untuk ngetesnya sih. Cuma nanti teman-teman cuma ganti beberapa code aja. Terus kalau misalkan fee-nya nggak aku pakai, ya fee-nya nggak aku pakai kayak gini misalkan. Nah, kalau fee-nya nggak dipakai itu cuman kayak gini aja, 10 paste, waktunya berapa? Nggak in detail kayak tadi yang di atas nih, kayak per functionnya di tes. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu per functionnya di tes, teman-teman bisa tambahkan tulisan fee-nya gitu ya, kayak gini. Jadi biasanya kalau aku mau tes itu aku bikin kayak gitu biar kelihatan dari masing-masing function itu yang jalan mana, yang nggak jalan, yang failed itu yang mana. Karena kalau nggak kayak gitu, misalnya cuma kayak summary di gini, kita nggak tahu nih yang failed-nya itu di mana. Gitu. Kalau misalnya ada tulisannya 9 ya, 9 paste, terus error gitu, munculnya di mana seperti itu. Coba misalkan kita otak-atik ya di sini. Coba kita otak-atik sini echo. Kita jalankan lagi. Nah, di sini, oke, dia muncul error kan. Nih, get name defaultnya, kalau misalkan kamu perhatikan, get name default kita tuh harusnya Budi. Nih, Budi. Tapi, aku panggilnya abstraknya Eko. Nah, dia failed nih di sini. Terus dia akan muncul nih, failed-nya apa. Jadi ada error. Jadi Eko-nya nggak ketemu. Harusnya ada harusnya Budi tapi aku tuh Eko gitu. Jadi kalau misalkan fail kayak gitu, nanti ntar teman-teman jangan kaget ada muncul warna merah-merah. Nah, itu artinya informasi failnya di mana gitu. Jadi informasi failnya itu ada di sini. Dia ngasih tahu nih, dia nggak lolos uji pas di sini. Itu nanti ntar kita harap nge-fixing di sini. Jadi kita bisa tandain, oh ini sini nih error nih, berarti aku akan coba fixing di sini apa ya gitu. Oke, gimana? Cukup mudah bukan? Ketika kita melakukan pengujian dari FSBI-nya, mungkin nanti beberapa minggu depan lagi kita akan coba bikin database sederhana, termasuk kita bikin from scratch lagi proses create, update, delete dalam sebuah FSBI, termasuk nanti kita akan melakukan pengujian. Kita akan coba holistic end-to-end proses yang sudah kita pelajari. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal video sampai akhir di kali ini. Semoga ilmu yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman untuk melakukan pengujian di FastAPI. Jangan berhenti sampai sini, teman-teman terus coba. Kalau misalkan ada minggu boleh rest di komen, bingungnya di mana. Nanti ntar aku bantu jawab pertanyaan teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Nanti aku akan update terkait API, terkait AI itu setiap hari Jumat. Jadi stay tune, setiap hari Jumat akan update terus terkait pembelajaran di AI itu sendiri. Karena AI itu cukup luas, mulai dari kita udah pelajari KNIME Analytics, terus pengamatan dari machine learning, terus apa itu AI dan seterusnya, deep learning, sampai teman-teman mempelajari FastAPI. Beberapa minggu depan lagi kita coba lanjutkan lagi nih di sesi dari FastAPI.
bagaimana teman-teman nge-create sebuah end-to-end holistic dari simple database itu sendiri. Jadi kita akan belajar dari create, read, update, delete secara semuanya gitu ya. Tapi aku nggak akan bahas part per part. Jadi teman-teman kalau yang ketinggalan boleh nonton di video sebelumnya. Tapi kita akan coba bikin sebuah aplikasi dari FSSB sendiri. Thank you, sekian dari aku. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.